sebelum memulai sebelum menjelaskan masa kepemimpinan B.J. Habibie akan dimulai dengan yel-yel. Bangga mengenangmu hei pahlawan, bangga bisa bersamamu kawan, berjuang kemenangan demi sebuah kehormatan. Ayo majulah B.J. Habibie, ayo berjuang B.J. Habibie, bermajulah dengan rasa bangga demi kelompok kami di dada. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk membaca puisi. Puisi Habibie, pahlawan kami. Kami, anak-anak Indonesia, penerus bangsa yang tak kenal lelah dan tak pantang menyerah. Tekadmu yang begitu kuat, semangatmu yang begitu berkobar, kami meneruskan perjuanganmu yang telah kau lakukan. Kami bangga memiliki sosok hebat sepertimu. Engkau juga orang yang rendah hati dan gigih dan bersahaja, yang terus maju walau badai terus menerjang. Engkau adalah seorang pahlawan yang patut jadi contoh bagi masyarakat Indonesia. Habibie, engkau menjadi panutan bagi kami, generasi penerus bangsa ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan profil B.J. Habibie. Jadi B.J. Habibie itu atau nama aslinya itu Baharudin Yusuf Habibie, merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjabat dari tanggal 21 Mei 1998 sampai tanggal 20 Oktober 1999. Di sini juga aku mau menjelaskan tentang akuntabilitas. Jadi pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, akuntabilitas ini mengacu pada tanggung jawab dan transparansi pemerintah terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil. Meskipun konteks spesifiknya bisa berkaitan dengan berbagai hal, termasuk ekonomi, politik, atau urusan pemerintahan. Prinsip dasar akuntabilitas tetap berlaku. Kepemimpinan B.J. Habibie ditandai dengan reformasi politik dan ekonomi yang dijalankan setelah era Orde Baru, yang melibatkan proses demokratisasi dan pembukaan ruang bagi partisipasi masyarakat sipil. Dalam konteks ini, akuntabilitas penting untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau mendorong transparansi dalam mengambil keputusan dan mengurangi korupsi. Selanjutnya di sini ada rotasi kekuasaan. Presiden B.J. Habibie menjabat sebagai presiden di Indonesia dari tahun 1998 hingga 1999. Masa kepemimpinannya terjadi setelah pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998 yang mengakhiri era Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun. Kepemimpinan Habibie diwarnai dengan reformasi politik dan ekonomi yang signifikan serta perubahan dalam kebijakan pemerintahan. Dia memperkenalkan langkah-langkah demokratisasi dan kebebasan berpendapat yang merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia pasca Orde Baru. Di sini juga ada rekrutmen politik. Pada masa kepemimpinan B.J. Habibie terjadi perubahan signifikan dalam bidang politik. Pada awal pemerintahannya, B.J. Habibie menghadapi tekanan dari masyarakat dan oposisi politik untuk melakukan reformasi politik setelah era Orde Baru yang otoriter di bawah pemerintahan Soeharto. Habibie mengumumkan berbagai kebijakan reformasi politik, termasuk kebebasan pers, kebebasan berserikat, serta rencana untuk mengadakan pemilu yang bebas dan adil pada bulan Mei 1998. Dia juga membubarkan organisasi massa yang didukung Soeharto. Selama periode ini terjadi peningkatan partisipasi politik dan rekrutmen anggota partai politik yang lebih terbuka. Partai-partai politik yang sebelum dibatasi mulai berkembang dan masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlihat dalam proses politik. Namun perubahan politik ini juga diiringi oleh ketegangan sosial dan politik serta kerusuhan di beberapa wilayah Indonesia. Meskipun begitu, masa kepemimpinan B.J. Habibie memberikan landasan penting bagi perkembangan demokrasi
jelasin tentang pemilu. Pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, Indonesia mengadakan pemilu pada tahun 1999. Pemilu tersebut merupakan pemilu multipartai pertama setelah lebih dari 4 dekade pemerintah otoriter di bawah Soeharto. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperkenalkan demokrasi multipartai dan memberikan warga Indonesia kebebasan untuk memilih wakil mereka secara bebas dan adil serta memilih presiden secara langsung. Pemilu ini merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia menuju demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Pemilu tersebut bersifat terbuka, mengingat itu adalah pemilu pertama setelah masa reformasi, menandai awal dari proses demokrasi dan keterbukaan politik di Indonesia. Selama masa kepemimpinan B.J. Habibie, ada yang namanya itu pemenuhan hak-hak dasar. Nah, pemenuhan hak-hak dasar ini terdiri dari 5. Yang pertama itu adalah hak atas pendidikan. Jadi B.J. Habibie itu menekankan pentingnya pendidikan dalam pembangunan nasional. Pada masa kepemimpinannya terjadi peningkatan akses pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan tinggi dan riset. Yang kedua ada hak atas kesehatan. Pada masa pemerintahannya, Habibie mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Yang ketiga ada hak atas pekerjaan dan kesejahteraan ekonomi. Pada masa kepemimpinan Habibie, beliau mencoba merangsang pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung pembentukan lapangan pekerjaan dan usaha mikro, kecil dan menengah atau bisa disingkat UMKM. Nah, hal ini juga membantu untuk memenuhi hal-hal dasar terkait pekerjaan dan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, ada hak partisipasi dan kebebasan berpendapat. Jadi, meskipun B.J. Habibie hanya menjabat selama 1 tahun, tetapi pemerintahannya membuka ruang yang lebih besar bagi kebebasan berpendapat dan partisipasi masyarakat dalam politik. Yang terakhir, ada hak atas perlindungan hukum dan keadilan. Reformasi hukum di era Habibie ini merupakan langkah penting menuju perlindungan hak-hak dasar melalui peningkatan keberlangsungan sistem peradilan termasuk transparansi dan akuntabilitas. Di sini aku mau menjelaskan dulu kenapa B.J. Habibie hanya menjabat 1 tahun. Jadi setelah B.J. Habibie menjabat itu muncul tuntutan reformasi agar pemilu dipercepat menjadi tahun 1999. Nah, seharusnya itu pemilu itu diadakan pada tahun 2002. Setelah pemilu, pertanggungjawaban B.J. Habibie sebagai presiden ditolak dalam sidang umum MPR 1999. Hal inilah yang menyebabkan masa jabatannya hanya 1 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila